akan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya. Membawa tuntutan yang sama dengan 17+8 demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuntutan 17+8 yang per hari ini semua tuntutan bisa dibilang belum ada yang terpenuhi. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini. Ada postingan dari lembaga Del Pedro Lokataru yang kemudian itu dijadikan substansi pertanyaan. Kita lawan bareng. Apakah kata-kata ini yang menjadikan bahan dari polisi untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk penghasutan tadi untuk pasal-pasal delik hukum lainnya? Iya, justru kami sebenarnya kebingungan. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kami dari 6 lembaga memutuskan secara bersama-sama untuk melakukan pembentukan tim independen. Dan tim pencari fakta yang pernah dibentuk ada 2. Pertama, mandatnya lemah, dan yang kedua, rekomendasinya diabaikan. Kami meminta agar itu tidak sekedar kata-kata. Gelombang perlawanan rakyat di akhir bulan kemerdekaan mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi yang semula bertujuan untuk mengkritisi tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis justru berakhir tragis. Pada tanggal 25 Agustus 2025, rakyat melakukan aksi demonstrasi terkait protes atas tunjangan anggota Dewan hingga ucapan mereka yang membuat rakyat geram. Tak berhenti sampai di situ, 28 Agustus 2025, Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa dan menyebut sikap anggota DPR telah melukai hati rakyat. Namun naas, pada malam 28 Agustus 2025, sebuah insiden terjadi. Polisi yang kala itu bergerak untuk membubarkan massa justru melakukan tindakan fatal yang tak dapat dilupakan. Satu kendaraan taktis milik polisi menabrak seorang pemuda bernama Afan Kurniawan hingga menyebabkan pengemudi ojek online tersebut meregang nyawa. Usai mengawal pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, rakyat menggelar aksi demonstrasi di berbagai lokasi. Di malam saat insiden terjadi, Kapolri pun langsung bergerak mengunjungi keluarga korban dan mengucapkan turut berbelasungkawa. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga, dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Usai dinyatakan bersalah, Bribka Rohmat, sopir rantis Brimob yang menabrak Afan Kurniawan hingga tewas, dijatuhi sanksi demosi 7 tahun dan penempatan khusus selama 20 hari. Sementara Kompol Kosmas Kajugai, komandan pasukan yang berada di samping kiri sopir, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat karena dianggap tidak profesional dalam penanganan aksi.
Aksi protes rakyat tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya warganet mengembangkan 17+8 tuntutan rakyat sebagai simbol kritik keras masyarakat menuntut transparansi, reformasi, dan keadilan. Tuntutan ini lahir dari diskusi daring para influencer yang merangkum aspirasi dari mahasiswa, buruh, akademisi, hingga masyarakat sipil. Suara ini juga menembus gedung parlemen dan istana negara yang diwakili oleh sejumlah organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga influencer. Usai menampung aspirasi, pimpinan DPR bersama seluruh fraksi menyampaikan 6 poin keputusan. DPR menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025, melakukan moratorium kunjungan luar negeri mulai 1 September kecuali undangan resmi negara, serta memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan, penonaktifan ditindaklanjuti lewat Mahkamah Partai dengan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR pun berjanji memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam membuat kebijakan. Kami melihat bahwa sebenarnya permasalahannya itu bukan pemangkasan anggaran tunjangannya atau kemudian pemangkasan dari segala anggaran kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun termasuk kebutuhan tersier, tapi sebenarnya yang jadi poin utama bagaimana hari ini DPR RI itu tidak bisa menunjukkan satu akuntabilitas yang tegas. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Desakan 17+8 merupakan rangkuman tuntutan rakyat dalam unjuk rasa di berbagai daerah sejak 2 pekan lalu. Tuntutan untuk pemerintah meminta Presiden Prabowo menarik TNI dari pengamanan sipil untuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. Untuk wakil rakyat, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batal fasilitas baru. Untuk partai politik, meminta Ketua Umum Parpol pecat dan sanksi kadernya di DPR yang picu kemarahan publik. Untuk Polri, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan tindakan kekerasan yang melanggar HAM. Untuk TNI, segera kembali ke barak. Hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Lalu tuntutan rakyat jangka panjang di 8 agenda reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Reformasi DPR, reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif. Sahkan undang-undang perampasan aset, reformasi kepolisian dan independensi KPK. TNI kembali ke barak. Perbaikan ekonomi dan ketenagakerjaan demi memastikan upah layak bagi masyarakat. Tuntutan 17+8 yang hari ini per hari ini semua tuntutan bisa dibilang belum ada yang terpenuhi gitu ya dari masing-masing tuntutan, walaupun tadi sempat ada beberapa poin sebenarnya yang sudah direspon, kurang lebih ada 6 poin mengenai tunjangan. Nah, cuman kalau dari saya pribadi itu melihat dari respon tersebut pun belum sesuai seperti apa yang kita inginkan sebenarnya. Kayak terkait tunjangan di situ kan ada pemotongan atau pembekuan gitu ya, sedangkan dari poin tuntutan kita itu diminta untuk dihapuskan, bukan sekedar untuk dibekukan atau dipotong gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk tuntutan-tuntutan yang lain itu masih sangat banyak sekali yang belum terpenuhi gitu. Di antaranya mungkin mulai dari investigasi korban selama masa aksi gelombang aksi kemarin, itu masih banyak korban yang belum mendapat, saya rasa belum mendapat keadilannya gitu, dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang ditahan, yang hilang tanpa informasi apapun gitu, ditahan oleh aparat, dan itu masih sangat banyak sekali gitu. Beberapa aktivis yang juga ditangkap dengan unsur alasan katanya memprovokasi dan segala macam gitu, dan saya rasa orang-orang tersebut perlu juga untuk mendapat keadilannya gitu, Mas. Langkah ke depannya seperti apa, Mas, yang akan dilakukan dari teman-teman mahasiswa sendiri? Kita dari UNPAD sepakat untuk terus mengawal dan memperjuangkan, sehingga kita akan mengadakan konsolidasi lanjutan untuk mengeskalasikan tuntutan-tuntutan ini lebih jauh lagi gitu. Dan pasti akan ada dan akan terus ada gerakan-gerakan dari mahasiswa untuk menemukan di mana kita semua mendapat keadilan gitu. Kemarin juga ada statement dari Presiden Prabowo, Mas, yang dia bilang
tuntutan 17/8 ini sebagian masuk akal, namun sebagian juga bisa berunding. Sekiranya kalau teman-teman mahasiswa diajak untuk berunding, Mas, apakah teman-teman mahasiswa bersedia, Mas? Oke, untuk berdiskusi mungkin ya, berdiskusi secara langsung, pertama kita perlu melihat dulu arah dari diskusi ini nantinya akan seperti apa gitu. Mungkin sejauh ini ya, banyak pada akhirnya ketika mahasiswa diajak berdiskusi dengan para pejabat-pejabat publik, itu hanya sebagai bentuk, mungkin kita bisa bilang pencitraan gitu ya, sebagai bentuk peredaman dari pejabat agar setidaknya masa aksi tidak lagi marah gitu, jadi merasa sudah didengar dan segala macam, tapi pada kenyataannya tetap nihil gitu, tidak ada hasil yang terpenuhi dari hasil-hasil diskusi tersebut gitu. Saudara, di tengah desakan masyarakat sipil terkait tuntutan 17+8 yang diarahkan kepada pemerintah dan juga DPR, muncul kabar kurang sedap terkait Ferry Irwandi, yaitu influencer sekaligus CEO Malaka Project. Ferry Irwandi dilaporkan oleh Dansat Siber Mabes TNI, Brigjen Jo Sembiring ke Polda Metro Jaya. Ferry dilaporkan terkait pencemaran nama baik institusi TNI. Beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak, saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Terbaru melalui akun Instagramnya, Ferry Irwandi menyebut dirinya telah dihubungi Kapuspen TNI serta telah berdialog atas situasi terakhir dan saling meminta maaf. Ferry menyebut sudah tidak ada tindak lanjut hukum ke depannya dari TNI. Pencemaran nama baik itu berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 310 KUHP, itu delik aduan. Jadi hanya bisa ditindak kalau korbannya mengadu. Dan korbannya itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi adalah individu, bukan lembaga, bukan institusi seperti TNI. Iya, justru kami sebenarnya kebingungan sampai hari ini. Karena bagi kami, postingan ini tidak ada unsur-unsur atau sifat-sifat yang bisa disebutkan dia melawan hukum. Penegakan hukum menurut saya kunci, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden. Dan tentu saja bagi mereka yang melanggar hukum, ya tentu saja tidak bisa dibebaskan begitu saja. Saudara, gelombang aksi protes yang terjadi pada bulan kemerdekaan kemarin menyisakan sejumlah polemik. Pada Senin 1 September 2025, jajaran Polda Metro Jaya menangkap Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Del Pedro ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan penghasutan sejumlah pelajar untuk melakukan aksi anarkis di Jakarta. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Penangkapan Del Pedro menuai polemik, dituding sebagai bentuk menciderai demokrasi. Pemerintah pun menanggapi kritik atas penangkapan Del Pedro. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui Del Pedro di ruang tahanan. Pokoknya saya mau memastikan bahwa
proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jika ada hak dari anda itu yang terkurangi, baik tugas kami dijaga. Baik, kami pun juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil. Dan saudara, terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan Del Pedro dan kuasa hukumnya, saya akan tanyakan langsung kepada Ma'ruf Bajamal, kuasa hukum dari Del Pedro Marhaen. Ikuti saya, saudara. Bang Ma'ruf, sejak 1 September 2025, Del Pedro ditangkap di kantor Lokataru dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, update proses hukumnya seperti apa, Bang? Ya, saat ini Del Pedro sudah ditahan ya, dia di rutan Polda Metro Jaya situ. Nah, kami dari tim advokasi untuk demokrasi mendampingi Del Pedro. Nah, terakhir update-nya juga kami sudah mengajukan proses penangguhan penahanan kepada pihak penyidik untuk kemudian penahanan Del Pedro juga ditangguhkan. Kami tahu saat ini sih sedang juga merencanakannya dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum termasuk mengajukan upaya pra-peradilan. Karena bagi kami terkait dengan prosedur dan substansi yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak tepat untuk diterapkan. Termasuk di situ ada permasalahan terkait dengan prosedur penangkapan. Karena Del Pedro ini dia tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelumnya, langsung kemudian dilakukan penangkapan, padahal dia ini tidak sedang tertangkap tangan, sedang melakukan tindak pidana. Termasuk juga kedua, pada saat ditangkap beliau tidak dijelaskan dengan baik terkait dengan apa tuduhan-tuduhan dan pasal-pasal yang dialamatkan kepada dia. Karena kan sebelumnya tidak pernah diperiksa, kok tiba-tiba harus ditangkap. Nah, itu kan yang juga kami sesalkan mengapa terjadi seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan substansi tuduhan maupun delik-delik yang diajukan kepada dia, itu sebenarnya tidak clear, baik dari segi waktu dan tempat di mana dia melakukan tindak pidana itu juga tidak clear. Nah, termasuk juga penggeledahan dan penyitaan yang terakhir dilakukan di kediamannya beliau. Ada barang-barang yang menurut hemat kami itu tidak relevan untuk kemudian disita atau diambil oleh penegak hukum, tapi itu juga diambil. Termasuk dalamnya ada buku dan barang-barang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tuduhan tindak pidana yang dialamatkan kepada dia. Jadi sebenarnya apa bahan yang dijadikan oleh polisi untuk menetapkan bahwa Del Pedro ini salah? Substansinya itu ada postingan dari lembaga Del Pedro, Lokataru, yang kemudian itu dijadikan substansi pertanyaan. Apakah boleh untuk saya tunjukkan? Boleh. Ini mungkin ini materi inti dari proses pemeriksaan yang kemudian dituduhkan terkait dengan pasal-pasal yang dialamatkan kepada Del Pedro. Bukan hanya soal penghasutan, ada juga terkait dengan pasal perlindungan anak maupun informasi transaksi elektronik ITE terkait dengan hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, substansinya adalah ini. Saya baca ya di sini. Berarti di sini ada kata-kata yang menuliskan bahwa Anda pelajar ingin demo. Sudah demo, kemudian di bawahnya ada tulisan lagi diancam sanksi atau sudah disanksi. Kita lawan bareng. Apakah kata-kata ini yang menjadikan bahan dari polisi untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk penghasutan tadi untuk pasal-pasal delik hukum lainnya yang ditujukan kepada Del Pedro? Iya, justru kami sebenarnya kebingungan, Mbak Tata ya, sampai hari ini. Karena bagi kami, postingan ini tidak ada unsur-unsur atau sifat-sifat yang bisa disebutkan dia melawan hukum. Apakah dari Del Pedro melakukan mungkin menyebarkan informasi melalui direct message atau apa begitu? Tidak ada Del Pedro berkomunikasi dengan individu tertentu ya. Tentunya bukan terkait dengan lembaga dia yang lain gitu, misalkan teman-teman advokasi dia, tapi pihak lain yang kemudian itu dihasut kepada dia untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks delik material itu hubungan sebab akibat, artinya kausalitas itu harus clear. Siapa memerintahkan kepada siapa, kemudian yang dilakukan adalah sebuah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Nah, bagi kami tentunya postingan ini tidak ada unsur-unsur melawan hukum yang kemudian bisa dikatakan nih dia menghasut atau misalkan melakukan tindak pidana yang lain yang dilamatkan kepada Del Pedro. Di mana letak kemudian berita bohong yang kemudian dituduhkan kepada klien kami. Makanya dalam berbagai kesempatan kan Del Pedro menyampaikan, saya tidak bersalah. Saya tetap salah, kita juga diperlukannya dan saya percaya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Komnas juga bersama integritas. Saya harap mungkin saya berkomitmen untuk mengikuti segala pemeriksaan. Dan kami juga kuasa hukumnya disebutkan untuk bertindak gentleman. Betul. Sebenarnya tanpa diingatkan untuk kami bertindak gentleman, kami sudah bertindak gentleman.
Artinya sejak awal kita tidak pernah kok menghalang-halangi Del Pedro untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kita selalu juga kooperatif dengan aparat penegak hukum ketika Del Pedro diperiksa. Kami berharap Prof. Yusri itu kan representasi pemerintah lah. Kami juga paham bahwa pemerintah itu tidak bisa intervensi kasus per kasus. Tapi pemerintah punya kewenangan administratif sebenarnya untuk kemudian melakukan evaluasi, untuk kemudian melakukan pemantauan. Nah, ini yang kami dorong supaya harusnya pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana penegak hukum ini, dalam hal ini adalah kepolisian, ketika menghadapi demonstrasi itu tidak bertindak excessive use of power. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang berlebih, yang kemudian sampai dia berpotensi untuk membuat masyarakat jadi takut berdemonstrasi, masyarakat jadi takut untuk menyuarakan pendapat. Jadi kalau dikatakan dia sebagai penghasut, provokator, menurut kami itu pandangan yang keliru dan kami justru menganggap itu sebenarnya upaya pengkambing hitaman. Oke, upaya kriminalisasi? Betul, upaya pengkambing hitaman yang kemudian berujung pada kriminalisasi. Karena menurut hemat kami tidak ada pasal yang dapat dikenakan kepada Del Pedro terkait dengan peristiwa kericuhan kemarin. Oke, lantas kalau misalnya memang ini sebuah proses kriminalisasi, mengapa Del Pedro yang dibidik menurut Anda? Kami ini frontline defenders. Jadi orang yang paling depan untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau ditanya mengapa yang dijadikan sasaran adalah pihak-pihak frontline defenders ini, orang-orang terdepan melakukan pembelaan, saya khawatir adalah supaya jangan-jangan orang depannya ini yang disikat lebih dulu, kemudian supaya bilang orang-orang ya sudah nggak usah berpendapat, kita takut nanti kemudian ditangkap, ditahan, kemudian diproses sampai dihukum pidana. Nah, ini kan yang tidak boleh kita biarkan. Di dalam pengalaman tim gabungan pencari fakta di tahun 98, para tokohnya yang terlibat memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Mandatnya sangat lemah. Tercatat 10 orang korban meninggal dunia akibat rentetan aksi demonstrasi ini. Di Jakarta, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas usai ditabrak kendaraan taktis Brimob pasca pembubaran demonstrasi pada 28 Agustus lalu. Korban termuda adalah seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Andika Lutfi Falah, pelajar SMKN 14 Kabupaten Tangerang. Andika sempat dirawat di rumah sakit dengan luka berat di bagian kepala belakang akibat benturan benda tumpul. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab benturan akibat terjatuh atau kekerasan hingga Andika meregang nyawa. Warga bernama Septinus Sesa tewas di kawasan Wirsi Jalan Sudarso, Manokwari. Kasus kematiannya hingga kini masih diselidiki dan melibatkan Komnas HAM. Di Makassar, massa yang marah membakar gedung DPRD hingga merenggut sejumlah korban. Di antaranya adalah Muhammad Akbar Basri, pegawai Humas DPRD Makassar, Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, dan PLT Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Saiful Akbar. Masih di Makassar, di luar gedung DPRD, seorang pengemudi ojek online, Rusma Diansyah, meninggal usai dianiaya massa. Ia dituduh sebagai intel di tengah aksi demonstrasi. Di Solo, Jawa Tengah, seorang tukang beca bernama Sumari turut menjadi korban. Ia meninggal diduga karena penyakit jantungnya kambuh usai terkena paparan gas air mata saat kericuhan terjadi. Kemudian seorang mahasiswa bernama Reza Sendi Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, yang diduga tewas di kawasan Mapolda DIY. Pengakuan keluarga, tubuhnya dipenuhi luka memar dan ada jejak sepatu. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, tewas. Polisi menyebut kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas pada 31 Agustus lalu. Namun berdasarkan kesaksian orang tua, Iko sempat mengigau meminta untuk tidak dipukuli lagi. Insyaallah, anak ibu di surga lah. Husnul khatimah. Amin. Bahwa tadi sudah bertemu dengan kedua orang tua, Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan. Apa yang kemudian tadi disampaikan, Mbak? Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Saudara, saya berada di TPU Karet Bifak yang menjadi
tempat peristirahatan terakhir Afan Kurniawan yang kita tahu merupakan seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 20 tahun. Saudara, saya berada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya akan coba berkunjung dan juga bertamu secara langsung ke rumah dari almarhum Iko Julian Junior. Kami sudah mengikhlaskan Iko, kami sedang meratah hati, jadi maafkan tidak bisa terima kasih. Kondisi tidak kondisi maaf, ada yang kami saya terlalu luar biasa, kami merasa tertekan, kami tidak seperti itu, kami sudah mengampuni, kami menganggap ya sudahlah yang terbaik buat Iko, saya ikhlas, itu sudah menjadi bagian dari hidup kami lebih baik untuk hidup tenang karena kami masih melanjutkan bisnis kami masih lebih panjang lagi. Sosok Iko sendiri, baik itu di DPM ataupun di kampus secara umum, sosok yang seperti apa? Setahu saya, dan mungkin udah berjalannya organisasi, Iko itu emang sosok yang pertama itu baik, kemudian berprestasi juga, berprestasi dalam bidang akademik, karena setahu saya almarhum Iko ini memiliki IPK begitu yang kumlaut 3,5 sekian mungkin. Kumlaut? Ya, selain itu juga almarhum ini juga terkenal dengan humoris. Ya, humoris karena dia tuh selalu lah menghadirkan tawa dalam setiap obrolannya. Selalu bisa mencairkan suasana, pokoknya selalu bisa menghibur semuanya. Karena kita tahu almarhum Iko tuh orangnya tidak aneh-aneh sebenarnya, Mas. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dan oleh karena itu, penyidik dari Satuan Lalu Lintas segera melakukan proses verbal administrasi terhadap kegiatan atau penyidikan tersebut. Ya, saat kami berkunjung setelah pemakaman, 1 hari setelah pemakaman, itu orang tua Reza ini menceritakan terkait dengan kondisi korban yang kelihatannya penuh memar lah, ya, seperti itu, penuh bekas, seperti ada semacam benda tumpul atau yang menyebabkan dia menjadi meninggal. Apabila keluarga akan mempertanyakan sampai kepada proses hukum dari meninggalnya, kami siapkan semua proses itu, mulai dari penyidikan. Namun proses awal keluarga menolak untuk melakukan ekshumasi dan keluarga menerima sebagai masukan kepada pihak Polri apabila dalam penanganan untuk mengamankan di Jakarta agar belajar tidak lagi ada kesalahan. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Barusan kami dari 6 lembaga HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KND, dan Ombudsman Republik Indonesia bersepakat untuk membentuk satu tim independen LNHAM untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa Agustus hingga September 2025. Tentu tujuan tim ini adalah selain
cari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Menurut Mas Usman sendiri, seberapa penting Mas tim independen ini Mas? Adanya investigasi independen itu sangat-sangat penting. Pertama, karena belum ada kejelasan apa yang sesungguhnya terjadi di balik demonstrasi pada akhir Agustus dan juga kerusuhan atau penjarahan yang mengikuti unjuk rasa tersebut. Yang kedua, juga masih belum ada kejelasan arah dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Apalagi kalau sudah menyangkut dugaan keterlibatan anggota dari institusi lain seperti misalnya militer. Karena itu perlulah kiranya ada sebuah investigasi yang independen. Independen dalam arti dia tetap ada unsur negaranya, tapi melibatkan tokoh-tokoh yang independen, tokoh-tokoh yang punya integritas moral dan juga punya keahlian. Bahkan kalau ini menjadi sebuah komisi penyelidik bersama antara pemerintah, DPR RI, dan juga masyarakat, itu bisa menjadi sebuah komisi yang sangat kuat mandatnya. Karena kelemahan selama ini, kelemahan dari tim gabungan pencari fakta dan tim pencari fakta yang pernah dibentuk, ada dua. Pertama, mandatnya lemah, dan yang kedua, rekomendasinya diabaikan. Di dalam pengalaman tim gabungan pencari fakta di tahun 98, para tokohnya yang terlibat memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Mandatnya sangat lemah, sehingga tidak mengikat lembaga lain. Tetapi kemauan Presiden Habibie saat itu membuat rekomendasinya relatif sebagian dijalankan. Nah, Presiden yang menggantikan, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu, menyikapi rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta dengan pengakuannya, bahkan memperluas penyelidikan tambahan, termasuk dengan mendukung penyelidikan pro justisia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Masa-masa selanjutnya kita bisa melihat, misalnya dalam tim pencari fakta kasus Munir, mandatnya lemah, dan ketika Presiden mengikuti rekomendasi itu ada kemajuan. Tapi ketika Presiden tidak mau menindaklanjuti rekomendasi TPF, termasuk mengumumkan hasil laporan tim pencari fakta, tidak ada perkembangan yang berarti setelah itu. Jadi belajar dari pengalaman tim gabungan pencari fakta, Komisi Penyelidik Pro Justisia, sampai dengan tim pencari fakta kasus Munir, kita harus memastikan investigasi independen di dalam prahara Agustus kemarin dan awal September dengan sebuah komisi yang mandatnya sangat kuat dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki integritas dan juga keahlian. Apa dorongan Mas Usman untuk aparat penegak hukum dan pemerintah agar kasus ini tuh pengungkapannya transparan dan korban mendapat keadilan, Mas? Kami meminta agar itu tidak sekedar kata-kata. Tuangkanlah dalam kebijakan, tuangkanlah dalam perbuatan nyata. Gitu. Jadi action itu speaks louder than words. Kalau hanya kata-kata tanpa ada keputusan presiden yang diterbitkan atau tanpa ada keputusan parlemen, ya, misalnya dulu kasus Munir, Komisi 1 dan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 3, melakukan penyelidikan, melakukan pemanggilan. Nah, kalau tidak ada langkah semacam itu, kasus ini selamanya akan menjadi misteri yang gelap. Keluarga korban selamanya akan tidak mengalami keadilan. Lihat aja hasil tim gabungan pencari fakta tahun 98 kan sekarang sepertinya tidak diakui oleh pemerintah, tidak diakui oleh Kementerian Kebudayaan, sehingga ia bisa mengatakan bahwa tidak benar itu terjadi perkosaan massal. Demikian pula dalam kasus tim pencari fakta Munir, tiba-tiba laporannya hilang di Kementerian Sekretariat Negara.
Komnas HAM mencatat ada sekitar 2.279 orang yang ditangkap, sebagian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain korban polisi, korban jiwa dari warga sipil menjadi keprihatinan masyarakat. Catatan Kontras menunjukkan dalam rentang 25 Agustus hingga 1 September 2025, aparat kepolisian diduga melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap kebebasan sipil. Sedikitnya terjadi 6 kasus penembakan, 11 kasus penyiksaan, dan 17 kasus penganiayaan. Tak berhenti di situ, ada pula 41 kasus penangkapan sewenang-wenang, serta 34 pembubaran paksa aksi massa. Penggunaan senjata pengendali huru-hara tercatat ada 32 kasus dan 6 kasus kriminalisasi. Saya pikir Bapak Presiden juga terbuka kemarin disampaikan, termasuk ketika dengan pertemuan di Hambalang. Saya pikir sudah menyampaikan. Tetapi proses hukum sedang berjalan. Jadi ada syarat-syarat mengapa tim investigasi independen itu dibentuk. Nah, yang terjadi kan sekarang proses hukum sedang berjalan dengan baik menurut saya. Bahkan sampai aparat penegak hukum, termasuk teman-teman Polda, teman-teman Mabes Polri, disampaikan oleh teman-teman tadi, terbuka dengan masukan teman-teman sekalian. Saya ingin memastikan bahwa dari 68 orang yang ditahan itu, tidak satupun di antara mereka itu yang diperiksa dengan sangkaan melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Jadi semua ini mereka disangka berdasarkan pasal-pasal KUHP, pasal-pasal undang-undang, dan pasal-pasal dalam undang-undang ITE. Jadi sama sekali tidak ada mereka yang tersangka melakukan kejahatan terorisme ataupun kejahatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Jagat maya Indonesia belakangan dipenuhi gelombang kritik terhadap institusi kepolisian imbas insiden kendaraan taktis Brimob Polri menabrak pengemudi ojek online serta tindakan represif aparat ketika berhadapan dengan massa yang berdemonstrasi. Hasil pemantauan Kompas Monitoring yang diolah Litbang Kompas periode 28 Agustus hingga 1 September 2025, sentimen negatif warganet terhadap Polri mencapai 89,1%. Hanya 3,4% saja yang menilai positif dan 7,5% lainnya bersikap netral. Pada 28 Agustus 2025, sehari setelah insiden rantis Brimob menabrak Afan Kurniawan, sentimen negatif mencapai 87,3%. Keesokan harinya, 29 Agustus, angkanya naik menjadi 90,3%. Didorong komentar warganet yang menilai permintaan maaf Kapolri tak cukup sebagai tanggung jawab. 30 Agustus, sentimen negatif masih tinggi di 86,3%. Hari berikutnya, 31 Agustus, sentimen negatif naik lagi hingga 89% dibarengi tuntutan warganet agar penabrak Afan dipecat dan diadili. 1 September, sentimen negatif sedikit mereda, namun masih besar di angka 84,5%. Saudara, buntut dari aksi kekerasan di sejumlah daerah mengakibatkan 10 nyawa melayang. Komnas HAM menduga kuat ini ada tindak kekerasan dan kesewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan saya akan langsung perbincangkan ini dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Ikuti saya, saudara. Ibu, kita melihat belakangan aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sangat banyak ya Bu ya, masif di berbagai daerah begitu. Kan kemarin sempat ada angka kalau misalnya 10 nyawa telah melayang, kemudian ada yang luka-luka juga, masih ada yang hilang Bu. Kalau catatan dari Komnas HAM sendiri tentang data terkini seperti apa Bu? Dari pemantauan yang kami lakukan di 13 provinsi dan 19 kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk kami juga melakukan pemantauan di media dan media sosial, itu kami mencatat 10 orang meninggal dunia dan kami sedang melakukan penyelidikan dari 10 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami masih turun lapangan. Kemudian kami mendokumentasikan ada sekitar 643 peserta aksi yang mengalami luka-luka di berbagai daerah. Di Jakarta itu ada sekitar 159 orang gitu ya. Kemudian di Bandung 429, kemudian di Jogja 28, Makassar 7 dan Surakarta 20. Ini yang kami melakukan pemantauan turun di lapangan. Tentu ada perkembangan, ada yang sudah pulang, ada yang dirawat inap, ada yang rawat jalan gitu. Kemudian selain itu juga Komnas HAM mencatat ada sekitar 2.279 orang yang ditangkap
ditangkap, sebagian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi di antara data ini juga sebagian besar sudah dibebaskan. Tetapi kepolisian kan kemarin juga merilis data ya, sekitar 500 sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga menjadi concern kami, di mana di antara data itu kan juga ada anak-anak gitu. Dari pantauan kami di lapangan, itu mereka ada yang hanya datang melihat, kebetulan melintas di lokasi unjuk rasa gitu ya, tetapi kemudian tiba-tiba diamankan gitu. Ini menjadi catatan yang kemarin kami sampaikan ke kepolisian gitu, sehingga di antara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kami mengkritisi bagaimana prosedurnya, apakah ada bukti yang cukup, mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada akses atas bantuan hukum gitu ya, karena itu kan bagian dari hak ya mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga menjadi perhatian yang kemarin kami sampaikan kepada Kapolri, karena laporan di berbagai daerah itu banyak yang belum mendapatkan akses atas pendampingan hukum. Nah, kami juga mendapatkan laporan peserta aksi yang belum ditemukan atau hilang per 3 September itu yang masuk ke kami 43 orang, tetapi per hari kemarin tanggal 10 itu tinggal 3 yang masih belum ditemukan oleh keluarganya. Bentuk pengawalan dari Komnas HAM terhadap para korban seperti apa, Bu? Beragam aduan yang diterima oleh masyarakat itu kami tindak lanjuti dengan langkah cepat, terutama koordinasi dengan kantor-kantor kepolisian ya, di mana mereka ditangkap dan ditahan gitu. Yang kedua, Komnas HAM tentu melakukan pemantauan lapangan untuk menindaklanjuti hasil pemantauan media sosial dan pemantauan media yang dilakukan oleh tim Komnas HAM untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan korban yang meninggal dunia misalnya. Termasuk Afan, Komnas HAM sampai hari ini masih belum mengambil satu kesimpulan, tetapi kami masih melakukan analisis terkait dengan sejumlah CCTV yang sudah dikumpulkan di TKP gitu ya, untuk melihat apakah ini kuat kelalaian atau kesengajaan gitu ya. Kita belum mengambil kesimpulan gitu. Dan terkait beberapa jumlah korban yang lain, apakah karena diduga penyiksaan kekerasan aparat atau karena kebakaran kantor DPRD atau kantor kepolisian, ini juga masih kami kumpulkan informasinya. Oke, kalau itu kan dari sisi para korban ya Bu ya. Kemudian kalau untuk koordinasi atau konfirmasi ke pihak kepolisian itu seperti apa Bu? Karena kan juga ada indikasi kuat ya dari Komnas HAM adanya bentuk kesewenangan, mungkin adanya tindak kekerasan. Kemarin kami baru selesai bertemu dengan Kapolri menyampaikan terkait dengan atensi Komnas HAM dan bagaimana standar HAM ini diterapkan oleh kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa, dan kami juga mendukung dan mendorong agar kepolisian melakukan penegakan hukum terkait dengan kerusuhan, penjarahan, persekusi yang terjadi yang mengakibatkan kerugian saya kira banyak pihak gitu ya. Jadi itu kami koordinasikan, dan sampai hari ini kami juga terus melakukan koordinasi dan masih juga turun di lapangan. Oke.